Saya akan menyampaikan materi yang telah diterjemahkan dari buku Howard Anton Chris Rorers yang berjudul Elementary Linear Algebra. Pada 11.6 rantai Markov, pada bagian ini kami menjelaskan model umum suatu sistem yang berubah dari keadaan untuk menyatakan. Kami kemudian menerapkan model tersebut pada beberapa masalah Concord dengan prasyarat sistem linear, matriks, dan pemahaman intuitif tentang batasan. A. Proses Markov. Misalkan suatu sistem fisika atau matematika mengalami proses perubahan sedemikian rupa sehingga setiap saat dapat menempati salah satu dari yang terbatas sejumlah negara bagian. Misalnya, cuaca di kota tertentu dapat berada dalam salah satu dari 3 kemungkinan keadaan: cerah, berawan, atau hujan. Atau seseorang dapat berada dalam salah satu dari 4 keadaan emosi yang mungkin terjadi: bahagia, sedih, marah, atau khawatir. Misalkan sistem seperti itu berubah seiring waktu dari satu keadaan ke keadaan lain, dan pada waktu yang dijadwalkan, keadaan sistem diamati. Jika keadaan sistem di pengamatan apapun tidak dapat diprediksi dengan pasti, tetap probabilitas terjadinya keadaan tertentu dapat diprediksi hanya dengan mengetahui keadaan sistem pada pengamatan sebelumnya. Maka proses perubahannya disebut rantai Markov atau proses Markov. Definisi: jika suatu rantai Markov mempunyai K kemungkinan keadaan yang kita beri label sebagai 1, 2, dan seterusnya, maka probabilitas bahwa sistem berada dalam keadaan I pada suatu waktu observasi setelah berada pada keadaan J pada observasi sebelumnya dilambangkan dengan dan disebut probabilitas transisi dari menyatakan J ke menyatakan I. Matriks tersebut disebut matriks transisi dari rantai Markov. Misalnya, dalam rantai Markov 3 keadaan, matriks transisi memiliki bentuk P11, P12, P13, P21, P22, P23, P31, P32, dan P33. Dalam matriks ini, P32, peluang sistem akan berubah dari keadaan 2 ke keadaan 3. P11 adalah peluang sistem akan berubah masih berada di state 1 jika sebelumnya berada di state 1, dan seterusnya. Contoh 1, matriks transisi rantai Markov. Agen persewaan mobil memiliki 3 lokasi persewaan, ditandai dengan 1, 2, dan 3. Pelanggan dapat menyewa mobil dari salah satu dari 3 lokasi tersebut, dan mengembalikan mobil ke salah satu dari 3 lokasi. Manajer menemukan bahwa pelanggan mengembalikan mobil ke berbagai lokasi sesuai dengan probabilitas berikut, yaitu 8, 3, 2, 1, 2, 6, 1, 5, 2. Matriks ini merupakan matriks transisi dari sistem yang dianggap sebagai rantai Markov. Dari matriks ini, probabilitasnya adalah 0,6, bahwa sebuah mobil disewa dari lokasi 3 akan dikembalikan ke lokasi 2. Peluangnya 0,8. Mobil yang disewa dari lokasi 1 akan dikembalikan ke lokasi 1 dan seterusnya. Contoh 2, matriks transisi rantai Markov. Dengan meninjau catatan donasinya, kantor alumni sebuah perguruan tinggi menemukan bahwa 80% alumninya yang berkontribusi pada dana tahunan, 1 tahun juga akan berkontribusi pada tahun berikutnya. Dan 30% dari mereka yang tidak berkontribusi pada 1 tahun akan berkontribusi pada tahun berikutnya. Ini bisa jadi dipandang sebagai rantai Markov dengan 2 negara bagian. Negara bagian 1 berhubungan dengan alumni yang memberikan sumbangan dalam 1 tahun,
dan negara bagian 2 sesuai dengan alumni yang tidak memberikan sumbangan pada tahun tersebut. Matriks transisinya adalah P sama dengan 8327. Pada contoh di atas, matriks transisi rantai Markov memiliki sifat yang entry-entry-nya di kolom manapun berjumlah 1. Ini bukanlah suatu kebetulan. Jika P sama dengan PIJ adalah matriks transisi dari setiap rantai Markov dengan K keadaan, maka untuk setiap J harus kita miliki P1J plus P2J plus dan seterusnya sama dengan 1. Karena jika sistem berada pada keadaan J pada satu pengamatan, maka dipastikan berada pada salah satu dari K keadaan yang mungkin pada pengamatan berikutnya. Matriks dengan sifat 1 disebut matriks stokastik, matriks probabilitas, atau matriks Markov. Dari pembahasan sebelumnya, itu mengikuti bahwa matriks transisi untuk rantai Markov harus berupa matriks stokastik. Dalam rantai Markov, keadaan sistem pada suatu waktu pengamatan secara umum tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang terbaik yang biasanya dilakukan adalah menentukan probabilitas untuk setiap kemungkinan keadaan. Misalnya dalam rantai Markov dengan 3 negara bagian, kita mungkin melakukannya menggambarkan kemungkinan keadaan sistem pada suatu waktu pengamatan dengan vektor kolom. X sama dengan X1, X2, dan X3, di mana X1 merupakan peluang sistem berada pada keadaan 1, X2 peluang sistem berada pada keadaan 2, dan X3 peluang sistem berada pada keadaan 3. Secara umum, kita membuat definisi sebagai berikut. Definisi vektor keadaan untuk observasi rantai Markov dengan K keadaan adalah vektor kolom X yang komponen ke I-nya adalah probabilitas bahwa sistem berada pada keadaan ke I pada saat itu. Perhatikan bahwa entry dalam vektor keadaan apapun untuk rantai Markov adalah non-negatif dan mempunyai jumlah 1. Mengapa? Vektor kolom yang memiliki sifat ini disebut vektor probabilitas. Misalkan sekarang kita mengetahui vektor X pangkat 0, keadaan untuk rantai Markov pada beberapa pengamatan awal, teorema berikut akan memungkinkan kita menentukan vektor keadaan. X pangkat 1, X pangkat 2, dan seterusnya pada waktu pengamatan berikutnya. Teorema 11.6.1. Jika P adalah matriks transisi dari rantai Markov dan X pangkat N merupakan vektor keadaan pada pengamatan ke N, maka X pangkat N plus 1 sama dengan P X pangkat N. Bukti teorema ini melibatkan gagasan dari teori probabilitas dan tidak akan diberikan di sini. Dari teorema ini dapat disimpulkan bahwa X pangkat 1 sama dengan PX pangkat 0, X pangkat 2 sama dengan PX pangkat 1 sama dengan P kuadrat X pangkat 0, X pangkat 3 sama dengan PX kuadrat sama dengan P pangkat 3 X pangkat 0. Dan seterusnya. Dengan cara ini, vektor X pangkat 0 keadaan awal dan matriks transisi P ditentukan X pangkat N untuk N adalah sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contoh 3, yaitu pada contoh 2 ditinjau kembali.
Matriks transisi pada contoh 2 adalah P sama dengan 8, 3, 2, 7. Kami sekarang menyusun kemungkinan catatan donasi di masa depan dari lulusan baru yang tidak memberikan donasi pada tahun pertama setelahnya kelulusan. Untuk lulusan seperti itu, sistem awalnya berada pada keadaan 2 dengan pasti, sehingga vektor keadaan awal adalah X pangkat 0 sama dengan 0, 1. Dari teorema 11.6.1 kita peroleh X pangkat 1 sama dengan PX pangkat 0 sama dengan matriks 8, 3, 2, 7 dan matriks 0, 1 sama dengan matriks 3, 7. X pangkat 2 sama dengan PX pangkat 1, 8, 3, 2, 7, 3, 7 sama dengan 45 dan 55. X pangkat 3 sama dengan PX pangkat 2, yaitu sama dengan 8, 3, 2, 7, 45, 55 sama dengan 525 dan 475. Jadi, setelah 3 tahun, alumni tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangan dengan probabilitas 0,525. Lebih dari 3 tahun, kami menemukan vektor keadaan berikut, hingga 3 tempat desimal. X pangkat 4 sama dengan 563 dan 438. X pangkat 5 sama dengan 581 dan 419. X pangkat 6 sama dengan 591 dan 409. X pangkat 7 sama dengan 595 dan 405. X pangkat 8 sama dengan 598 dan 402. X pangkat 9 sama dengan 599 dan 401. X pangkat 10 sama dengan 599 dan 401. X pangkat 11 sama dengan 600 dan 400. Untuk semua N di luar 11 kita punya X pangkat N sama dengan 600 dan 400. Hingga 3 tempat desimal, dengan kata lain, vektor keadaan menyatu menjadi vektor tetap, seiring dengan bertambahnya jumlah pengamatan. Kami akan membahas ini lebih lanjut di bawah. Contoh 4. Pada contoh 1 ditinjau kembali. Matriks transisi pada contoh 1 adalah 8, 3, 2, 1, 2, 6, 1, 5, 2. Jika sebuah mobil mula-mula disewa dari lokasi 2, maka vektor keadaan awalnya adalah X pangkat 0 sama dengan 0, 1, 0. Dengan menggunakan vektor ini dan teorema 11.6.1 diperoleh vektor keadaan selanjutnya yang tercantum pada tabel 1. Untuk tabelnya bisa dilihat pada gambar ini. Untuk semua nilai N lebih besar dari 11, semua vektor keadaan sama dengan X pangkat 11 hingga 3 angka desimal. Ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam contoh ini. Pertama, tidak perlu mengetahui berapa lama pelanggan menyimpan mobilnya. Artinya, dalam proses Markov, jangka waktu antar observasi tidak perlu teratur. Kedua, vektor keadaan mendekati vektor tetap sebagai N meningkat seperti pada contoh pertama. Pada contoh 5, menggunakan teorema 11.6.1. Seorang petugas lalu lintas ditugaskan untuk mengendalikan lalu lintas di 8 persimpangan yang ditunjukkan pada gambar
11.6.1. Dia diperintahkan untuk tetap di setiap persimpangan selama 1 jam dan kemudian tetap berada di persimpangan yang sama atau pindah ke persimpangan berikutnya. Untuk menghindari menetapkan sebuah pola, dia diminta untuk memiliki persimpangan barunya secara acak. Dengan setiap kemungkinan, pilihan memiliki kemungkinan yang sama. Untuk misalnya, jika dia berada di persimpangan 5, persimpangan berikutnya bisa jadi 2, 4, 5, atau 8. Masing-masing dengan probabilitas 1/4. Setiap hari, dia mulai dari lokasi di mana dia berhenti sehari sebelumnya. Matriks transisi rantai Markov ini adalah. Untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayani Fatullah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang diterjemahkan dari buku Howard Anton Chris Rores. Contoh 5, menggunakan teorema 11.6.1. Seorang petugas lalu lintas ditugaskan untuk mengatur lalu lintas di 8 persimpangan yang ditunjukkan dalam gambar 11.6.1. Ia diperintahkan untuk tetap berada di setiap persimpangan selama 1 jam, kemudian memilih untuk tetap di persimpangan yang sama atau berpindah ke persimpangan tetangga. Agar tidak membentuk pola yang tetap, ia diberitahu untuk memilih persimpangan barunya secara acak dengan peluang yang sama. Misalnya, jika ia berada di persimpangan 5, persimpangan berikutnya bisa jadi 2, 4, 5, atau 8, masing-masing dengan probabilitas yang sama. Setiap hari ia memulai dari lokasi tempat ia berhenti sehari sebelumnya. Matriks transisi untuk Markov ini adalah seperti gambar 11.6.1. Jika petugas lalu lintas mulai di persimpangan 5, lokasi-lokasi yang mungkin ia ditempati dari jam ke jam dinyatakan oleh vektor keadaan yang ditunjukkan pada tabel 2. Untuk semua nilai n lebih dari 22, vektor keadaan sama hingga 3 desimal. Maka seperti pada 2 contoh pertama, vektor keadaan mendekati vektor tetap ketika n meningkat. Tabel 2, n 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 22, dan seterusnya. Perilaku batas dari vektor keadaan. Dalam contoh-contoh kita melihat bahwa vektor keadaan mendekati suatu vektor tetap ketika jumlah observasi meningkat. Kita sekarang bertanya, apakah vektor keadaan selalu mendekati vektor tetap dalam rantai Markov? Contoh sederhana menunjukkan bahwa hal ini tidak selalu terjadi. Contoh 6, sistem beroscilasi antara dua vektor keadaan. Misalkan seperti gambar berikut. Kemudian karena dan kita memiliki bahwa sistem ini beroscilasi tanpa henti antara dua vektor keadaan dan sehingga tidak mendekati vektor tetap. Namun jika kita memperlakukan kondisi ringan pada matriks transisi, kita dapat menunjukkan bahwa suatu vektor keadaan batas tetap tercapai. Kondisi ini dijelaskan oleh definisi berikut. Definisi: suatu matriks transisi dikatakan reguler jika ada pangkat bulat positif dari matriks tersebut yang memiliki semua entry positif. Maka untuk matriks transisi reguler PPP ada bilangan bulat positif MMM, sehingga semua entry dari PM, P, MPM adalah positif. Ini terjadi pada matriks transisi dari contoh 1 dan contoh 2. Untuk P2P, 2P2 dalam contoh 5 ternyata P22, P
22 P22 memiliki semua entry positif. Akibatnya dalam ketiga contoh tersebut, matrik transisi adalah reguler. Rantai Markov yang dikendalikan oleh matrik transisi reguler disebut rantai Markov reguler. Kita akan melihat bahwa setiap rantai Markov reguler memiliki suatu vektor keadaan tetap G, sehingga Pnx mendekati V saat n meningkat untuk setiap pilihan dari x. Hasil ini sangat penting dalam teori rantai Markov. Hasil ini didasarkan pada teorema berikut. Teorema 11.6.2 perilaku Pn saat n menjadi n menjadi 2 atau in FTJN. Jika PPP adalah matrik transisi reguler, maka saat n menjadi n atau 2 atau in FTJN. Pn menjadi Pn atau TO Pn menjadi di mana adalah matrik dengan kolom-kolom yang semua sama dan masing-masing adalah vektor probabilitas. Di sini kolom diwakili oleh vektor probabilitas tetap yang semua entry di dalamnya adalah positif dan jumlahnya adalah 1. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bani Ismoyo. Di sini saya akan melanjutkan terjemahan dari buku aljabar yang ditulis oleh Howard Chris Rolles dari halaman 901 sampai 905. Pertama, contoh 8, contoh 1 ditinjau kembali. Dalam contoh 1, matriksnya transisi adalah P sama dengan 8, 32, 126, 152. Jadi sistem linear 1 min P. Jadi sistem linear I min P, Q sama dengan 0 adalah min 2, min 3, min 2, min 1, 8, min 6, min 1, min 5, 8. Q1, Q2, Q3 sama dengan 0, 0, 0. Bentuk eselon baris teredukasi dari matriks koefisien adalah 10 min 34 per 13, 01 min 14 per 13, 0, 0, 0. Sehingga sistem linear AC evaluation dengan sistemnya Q1 sama dengan 34 per 13 Q3, Q1 sama dengan 14 per 13 Q3. Ketika kita menetapkan Q3 sama dengan S, setiap solusi dari sistem linear adalah bentuk Q sama dengan S 34 per 6 per 13, 14 per 13, 1. Untuk menjadikan vektor probabilitas, kita terapkan S min S1 per 34 per 13 tambah 14 per 13 plus 1 sama dengan 13 per 6, 1. Dengan demikian, vektor keadaan tunak dari sistem adalah Q 34 per 61, 14 61 per 61, 13 per 61, 5573 sama dengan 5573, 2294, 2131. Hal ini sesuai dengan hasil yang diperoleh secara numerik pada tabel 1. Entry Q memberikan probabilitas jangka panjang bahwa satu mobil akan dikembalikan ke lokasi 1, 2, atau 3. Jika agen penyewaan mobil memiliki armada sebanyak 1000 mobil, maka agen tersebut harus mendesain fasilitasnya sehingga dapat setidaknya 558 ruang di lokasi 1, setidaknya 230 ruang di lokasi 2, dan setidaknya 214 ruang di lokasi 3. Contoh 9. Contoh 5 ditinjau kembali. Kami tidak akan memberikan rincian perhitungan, tetapi hanya menyatakan bahwa solusi vektor probabilitas unik dari sistem linear I min P n sama dengan 0 adalah
Q sama dengan 3/28, 3/28, 3/28, 5/28, 4/28, 3/28, 4/28, 3/28, sama dengan 1071, 1071, 1071, 1785, 1428, 1071, 1428, 1071. Entri dalam vektor ini menunjukkan proporsi waktu yang dihabiskan oleh petugas lalu lintas di setiap persimpangan dalam jangka panjang. Dengan demikian, jika tujuannya adalah agar petugas lalu lintas menghabiskan proporsi waktu yang sama di setiap persimpangan, maka strategi pergerakan acak dengan probabilitas yang sama dari satu persimpangan ke persimpangan lain bukanlah strategi yang baik. Set latihan 11.6. 1. Pertimbangkan matriks transisi P4565. Kalkulasi Xn untuk n 1, 2, 3, 4, 5 jika fx 0 sama dengan 1, 0. B. Nyatakan mengapa P beraturan dan tentukan vektor keadaan mantapnya. 2. Pertimbangkan matriks transisi P217, 642, 251. Hitung X1, X2, dan X3 ketiga tempat desimal jika X0 sama dengan 001. Nyatakan mengapa P beraturan dan tentukan vektor keadaan tunaknya. 3. Vektor keadaan tunak dari matriks transisi reguler berikut ini. A. 1/3, 3/4, 2/3, 1/4. B. 81, 26, 19, 74. C. 1/3, 1/2, 0, 1/3, 0, 1/4, 1/3, 1/2, 3/4. 4. Biarkan P menjadi matriks transisi 1/2, 1, 1/2, 0. A. Tunjukkan bahwa P tidak teratur. B. Tunjukkan bahwa dengan bertambahnya n, P, nx 0, pendekatan 01 untuk sembarang vektor keadaan awal. Kesimpulan apa dari teorema 11.6.3 yang tidak berlaku untuk keadaan tunak dari matriks transisi ini? 5. Verifikasi bahwa jika P KXK sebuah matriks transisi reguler yang semua jumlah barisnya sama dengan 1, maka entry-entry dari vektor keadaan tunaknya semuanya sama dengan I per K. 6. Tunjukkan bahwa matriks transisi P sama dengan 0, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 0, 1/2, 0, 1/2. Beraturan dan gunakan latihan 5 untuk menentukan vektor dalam keadaan mantapnya. 7. John sedang senang atau sedih. Jika ia senang pada suatu hari, maka ia akan senang pada hari berikutnya 4 kali dari 5 kali. Jika dia sedih pada suatu hari, maka dia akan sedih pada hari berikutnya 1 dari 3 kali dalam jangka panjang. Berapa peluang John bahagia pada hari tertentu? 8. Sebuah negara dibagi menjadi 3 wilayah demografis. Diketahui bahwa setiap tahun 5% penduduk dari wilayah 1 pindah ke wilayah 2 dan 5% pindah ke wilayah 3. Dari penduduk wilayah 2, 15% pindah ke wilayah 1 dan 10% pindah ke wilayah 3. Dan dari penduduk wilayah 3, 10% pindah ke wilayah 1 dan 5% pindah ke wilayah 2. Berapa persen penduduk yang tinggal di masing-masing dari ketiga wilayah tersebut setelah jangka waktu yang lama? Bagian 11.0. Latihan-latihan berikut ini dirancang untuk diselesaikan dengan menggunakan utilitas teknologi. Biasanya ini adalah MATLAB, Matematika, Maple, Deriv, atau Matset. Tapi bisa juga beberapa jenis perangkat lunak aljabar linear lainnya atau kalkulator ilmiah dengan beberapa kemampuan aljabar linear. Untuk setiap latihan, Anda perlu membaca dokumentasi yang relevan untuk utilitas tertentu yang Anda gunakan. Tujuan dari latihan-latihan ini adalah untuk memberi Anda kemahiran dasar dengan utilitas teknologi Anda. Setelah Anda menguasai teknik-teknik dalam latihan-latihan ini, Anda dapat menggunakan utilitas teknologi Anda untuk menyelesaikan banyak masalah
dalam set latihan reguler. Pertimbangkan urutan matriks transisi P2, P3, P4. P2 sama dengan 0, 1/2, 1, 1/2. P3 sama dengan 0, 0, 1/3, 0, 1/2, 1/3, 1, 1/2, 1/3. P4 sama dengan 0, 0, 0, 1/4, 0, 0, 1/3, 1/4, 0, 1/2, 1/3, 1/4, 1, 1/2, 1/3, 1/4. P5 sama dengan 0, 0, 0, 0, 1/5, 0, 0, 0, 1/4, 1/5, 0, 0, 1/3, 1/4, 1/5, 0, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, dan seterusnya. A. Gunakan komputer untuk menunjukkan bahwa masing-masing dari keempat matriks ini teratur dengan menghitung jumlah kuadratnya. Buktikan teorema 11.6.2 dengan menghitung pangkat 100 dari PK untuk K 2, 3, 4, 5. Kemudian buatlah sebuah konjektur untuk nilai pembatas dari P NK sebagai N infinity untuk semua K sama dengan 2, 3, 4. C. Verifikasi bahwa kolom umum QK dari matriks pembatas yang Anda temukan di bagian B memenuhi persamaan PK QK sama dengan QK AS seperti yang disyaratkan oleh teorema 11.6.4. T2. Seekor tikus ditempatkan di dalam sebuah kotak dengan 9 ruangan seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Asumsikan bahwa tikus tersebut memiliki kemungkinan yang sama untuk melewati semua pintu di ruangan tersebut atau tetap berada di dalam ruangan. A. Buatlah matriks transisi 9x9 untuk masalah ini dan tunjukkan bahwa matriks tersebut teratur. B. Tentukan vektor keadaan tunak untuk matriks tersebut. Gunakan argumen simetri untuk menunjukkan bahwa masalah ini dapat diselesaikan dengan hanya menggunakan matriks 3x3. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.